Shalom, apa kabar semua? Hai anak-anak, kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 4 bersama Bu Maya di SD Negeri 1 Kutorejo. Sebelum mulai belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau belajar, berkati kami dengan kecerdasan, kekuatan. Lindungi kami Tuhan, berikan kami kepintaran Tuhan. Sertai kami dalam belajar. Berkati kami dengan pengertian supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya. Pimpin kami dalam belajar. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Allah Maha Kuasa, Allah berkuasa atas alam semesta. Setiap manusia yang hidup di dunia meyakini adanya kuasa di atasnya. Kuasa yang bisa melindungi, kuasa yang memberkati, menyembuhkan, bahkan kuasa yang menghidupkan. Kuasa tersebut adalah kuasa Allah yang hidup. Ia menguasai alam dan sekitarnya. Kuasa Tuhan adalah mutlak, tidak ada yang menyamai, bahkan melebihi. Kuasa Allah dinyatakan pada mulanya ketika Dia menciptakan alam semesta. Ia menciptakan yang tidak ada menjadi ada, atau dalam bahasa Ibraninya bara. Pada waktu itu, bumi belum berbentuk, gelap dan kosong. Ia menciptakan melalui firman-Nya, dijadikanlah pada hari pertama, yaitu terang untuk membedakan siang dan malam. Kemudian di hari yang kedua, menciptakan cakrawala atau langit yang memisahkan air di atas dan air di bawah. Hari yang ketiga, Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari yang keempat, Allah menciptakan benda penerang di langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Selain untuk menerangi bumi, benda-benda tersebut berguna untuk mewujudkan masa yang tetap, yaitu hari, bulan, dan tahun. Hari yang kelima, Tuhan menciptakan binatang yang hidup di air dan di udara, yaitu sejenis ikan dan burung. Hari yang keenam, Allah menciptakan binatang yang hidup di darat dan manusia. Manusia diciptakan pada hari yang keenam supaya semua apa yang dibutuhkan manusia telah tersedia. Kuasa Allah juga dinampakkan ketika Ia berhenti menciptakan dengan cara memberkati dan memelihara ciptaannya. Kepada manusia, Allah memberikan kuasa untuk menaklukkan bumi dan menguasainya. Artinya, manusia boleh mengambil kekayaan alam untuk kebutuhan hidupnya, namun juga harus menjaga dan merawat dengan penuh tanggung jawab. Kuasa yang dimiliki Tuhan dan manusia sangat berbeda. Kuasa Tuhan tidak terbatas, atau dalam bahasa Yunaninya exousia, sedangkan kuasa manusia terbatas, dalam bahasa Yunaninya yaitu dunamis. Seseorang yang memiliki kuasa tidak berarti ia bertindak semaunya. Kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan sebaiknya digunakan dengan benar. Bila kita melihat di sekitar kita, banyak orang memiliki kekuasaan justru melakukan tindakan yang sewenang-wenang sehingga merugikan banyak orang. Tuhan ingin kekuasaan yang kita miliki untuk kebaikan manusia, bukan untuk membuat orang lain menjadi korban. Jadi, manusia tidak boleh sombong atas kekuasaan yang dimilikinya, karena kekuasaan manusia terbatas. Kuasa manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya, guru berkuasa membimbing dan memerintah murid di sekolah, tapi di luar jam sekolah, guru tidak berkuasa atas murid-muridnya. Orang tua berkuasa mengatur rumah tangga dan anak-anaknya, tetapi terhadap anak keluarga orang lain, mereka tidak memiliki kuasa untuk mengaturnya. Manusia berkuasa atas tanaman dan sumber daya alam, tetapi manusia tidak bisa menumbuhkan tumbuhan dan memperbarui sumber daya alam tersebut. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Ia menguasai alam di darat, bahkan Tuhan menguasai kehidupan dan kematian segala makhluk. Allah memberlakukan kewenangannya untuk mengatur dan melakukan apapun sesuai dengan kehendak-Nya. Allah menguasai alam semesta. Dan Allah juga
menguasai gejala-gejala alam yang ada. Tuhan mendatangkan hujan badai, angin puting beliung, gempa bumi, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Jika kita bandingkan dengan hal ini, betapa kecil dan lemahnya kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menjanjikan akan memberi kuasa kepada para rasul sebelum Ia terangkat ke surga. Janji ini akan dinyatakan pada saat kedatangan Roh Kudus. Kuasa tersebut membuat para murid merasa tidak takut dan khawatir lagi. Bahkan para murid bisa menyembuhkan orang sakit. Para murid menjadi punya kemampuan dan menyelamatkan manusia dari dosa. Pada mulanya murid mengharapkan Tuhan Yesus datang dan membebaskan mereka dari kekuasaan Kaisar Roma. Ia kemudian menjadi raja duduk di singgasana seperti raja di dunia. Tetapi Yesus lebih dari raja di dunia yang kekuasaannya akan berakhir. Tuhan Yesus lebih daripada raja di dunia yang selamanya akan mengatur untuk dan memberlakukan apapun juga sesuai dengan kehendaknya. Jadi kuasa Yesus tidak berakhir. Dan Allah Maha hadir baik dahulu, sekarang, dan selamanya. Allah hadir dalam proses penciptaan. Allah hadir dalam masa zaman para nabi, dan Allah sekarang hadir dalam kehidupan manusia dengan adanya Roh Kudus dan adanya ciptaannya. Jadi melalui alam semesta, melalui tumbuh-tumbuhan, melalui udara, kita bisa merasakan kehadiran Allah di dunia ini. Juga kita bisa merasakan segala jenis tumbuhan yang hidup sebagai sumber daya alam yang terus bermanfaat bagi kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan. Itu adalah tandanya Allah hadir. Manusia diciptakan Tuhan berbeda ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan isinya. Yang diciptakan Tuhan berfirman, tetapi manusia diciptakan dengan karyanya, dibuat dengan tangannya sendiri dan dihembuskan nafas, dan manusia itu hidup. Dan Allah hadir dalam hidup kita melalui firman-Nya. Adakah kita sedang merindukan firman Allah yang akan mengoreksi, menyadarkan, dan membangkitkan kita dari jalan-jalan yang salah dalam hidup? Nah, anak-anak, untuk itu kita perlu belajar firman Tuhan. Kita perlu membaca Alkitab setiap hari dan berdoa setiap hari, datang ke gereja, supaya Allah terus hadir dalam kehidupan kita, menyertai dan memberkati kita. Allah selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan manusia sangat berharga di hadapan Allah, maka manusia disebut sebagai mahkota ciptaan atau ciptaan yang mulia. Oleh karena itu sudah sepantasnya lah kita menghargai diri kita secara positif dan menerima serta mensyukuri apapun keadaan kita. Kita harus bersyukur, menyatakan melalui doa, pujian, penyembahan, dengan menggunakan tubuh kita untuk kemuliaan namanya, merawat ciptaannya, bersedia untuk berbuat kepada semua orang dan sebagainya. Dan Allah hadir, bekerja, serta berkuasa sepanjang kehidupan kita. Mulai lahir sampai Tuhan memanggil kita dalam keadaan sedih, senang, takut, khawatir, merasa puas, bangga, Allah selalu bersama dengan kita. Begitupun Yesus pernah merasakan kesedihan dan ketakutan sebelum ia menderita sengsara untuk disalib. Dia berdoa di Taman Getsemani dengan penuh kesedihan. Dia takut, tetapi dia tetap taat kepada Bapa. Dia harus berpisah dengan murid-muridnya. Dia juga takut atas penderitaan dan kematian yang akan dialaminya untuk menebus dosa manusia. Kesedihan ini merupakan salah satu sisi kemanusiaan Yesus pada saat turun ke dunia sebagai manusia. Meskipun merasa takut dan sedih, dia tetap taat kepada Bapa. Dan murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus pun menemani, tidak sanggup menahan kantuk yang menguasai mereka. Padahal Yesus berpesan kepada mereka supaya berjaga-jaga.
tetapi mereka tertidur. Tetapi Yesus taat kepada Bapa, dan kita ketika kesedihan itu ada, pasti Allah menghibur kita dan memberkati kita, memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Jadi anak-anak yang pernah merasa sedih dan takut ketika menghadapi berbagai macam masalah, ketika kita merasa seorang diri dan dalam keadaan ini, kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Dan kita juga harus mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dan datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan yang tulus. Dia pasti mendengar dan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya karena Allah Maha Hadir. Nah, pelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Nanti ada penugasan dari Bu Maya, kerjakan dengan baik. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami telah selesai belajar, berkati kami untuk mengerjakan soal, berkati kami dengan kemampuan, dan sertai kami Tuhan dalam aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin, sampai jumpa.